Mechanical keyboard dari Sades seharga 1,2 juta rupiah. Kira-kira seperti apa barangnya dan kenapa price range-nya bisa sampai setinggi itu? Selamat datang di Fry Gaming Store Channel bersama Cucu di sini, dan kali ini kita akan review Sades Katana. Oke, di sini sudah ada Sades Katana yang akan kita unboxing dahulu ya. Jadi sebelum kita review, kita akan unboxing dulu karena aku pun juga belum melihat isi dari boxnya, bahkan belum memegang keyboardnya sama sekali. Di sini kalau dilihat dari desain boxnya sendiri, Sades Katana mengambil desain terutama dari namanya saja ya, dari Katana. Ini mengambil nama dari pedang Jepang. Jadi bisa dilihat di sini ada aksen pedang Jepangnya, lalu ada aksen bulan di sini ya. Lalu ada logonya di pojok kiri, logo dari Sades, dan juga untuk di bagian belakang ada specification dan juga gambaran dari layout keyboard Sades Katana ini. Jadi langsung kita unboxing saja, kira-kira apa saja isi dari Sades Katana ini. Untuk warna sendiri dari Sades Katana ini ada dua warna, yaitu ada Sades Katana warna Enkai dan juga warna Mizu. Kira-kira seperti apa ya keyboard 1,2 juta rupiah dari Sades ini? Oke, langsung kita buka saja. Untuk technical specification-nya akan aku kasih tahu nanti, jadi kita unboxing dulu aja. Kita unboxing dulu saja. Oke, yang pertama di sini kita lihat dulu, di sini ada USB Type-C itu USB Type-A kabel. Di sini standar saja, kabelnya ini berdasarkan karet, bukan yang nylon braided ataupun menggunakan coiled cable. Seperti itu ya. Di sini Type-C itu USB-A, cukup panjang dan juga cukup tebal untuk kualitas kabelnya. Jadi mungkin kabel ini bisa bertahan lama selama pemakaian kalian. Oke, dan di sini kita juga diberikan switch spooler dan juga keycap spooler yang menjadi satu. Ini aksesoris standar banget ya di mechanical keyboard pada zaman sekarang ini. Dan tentunya di sini ada keyboardnya. Kita mendapatkan keyboard yang berwarnakan putih biru. Jadi ini adalah seri dari Mizu. Mizu apa Enkai ya? Sepertinya Enkai. Aku lupa. Pokoknya kita kalau Mizu atau Enkai itu ada yang warnanya itu ada yang putih birunya itu putih terang. Kalau ini itu yang birunya biru gelap. Jadi ini ya terkesan lebih dark lah, lebih maco dibandingkan warna yang satunya. Lalu selain itu di bawahnya ada dongle 2,4 GHz. Yap, bener banget, keyboard ini sudah multi connection. Lalu juga terakhir di sini ada buku panduan dari Katana. Ini dia Sades Katana yang kita dapatkan di studio kita. Sades Katana yang kita pegang ini berwarnakan Enkai, jadi yang dia menggunakan aksen warna case-nya ini putih. Lalu untuk di bagian huruf abjadnya ini menggunakan warna apa ya, putih kebiruan sepertinya, kalau aku nggak salah melihat ya. Dan juga untuk caps lock, shift, dan kawan-kawannya ini diberikan aksen warna biru tua gitu. Oke, nah overall untuk pertama kali pegang ya, keyboard ini terasa sangat berat. Tadi aku iseng menimbang, beratnya nggak nyaris, lebih dari 1 kilo. Jadi beratnya ini lebih dari 1 kilogram, ada di kisaran 1100 gram, 1100 lebih. Tidak sampai 1,2 kilo, tapi ada di 1100 gram. Jadi memang keyboard ini sangat berat. Dan ini terlihat dari desainnya. Kalau di sini desain case-nya ini menggunakan overall, secara keseluruhan menggunakan ABS plastik. Jadi sayang sekali ya masih belum CNC metal atau CNC aluminium. Cuman di sini masih menggunakan plastik dan kualitasnya pun sangat bagus, sangat solid. Dari aku pegang tadi, lalu aku flex pun tidak ada flexnya sama sekali. Lalu dapat dilihat ya di bagian belakang di sini ada logo Sades, lalu ada jalur kabel USB Type-C kalau kalian ingin menggunakan mode wired. Lalu di bagian kanan dan kirinya kosong. Lalu untuk di bagian bawah alias bagian depan ya, dekat arrow keys, jadi di bagian depan arrow keys persis ini ada aksen yang berbeda ya. Ini aksennya ini kalau nggak salah ini menggunakan aluminium sepertinya. Jadi di sini ada bagian aluminiumnya bertuliskan Katana. Nah, ini keren nih.
Ini kayak aksen-aksen weight atau berat. Dan selain itu, aksen aluminium ini juga ada di bagian belakang keyboard ini. Di sini ada di bagian tengah, ada Sades Katana. Ini di emboss di aluminiumnya di bagian middle di sini. Lalu kalau kalian melihat di sini di atas Sades Katana ini tulisannya ada lubang USB Type-C yang diberikan jalur kabel. Jadi kalian bisa menjalurkan kabel bawaannya itu bisa ke kanan, ke kiri, ataupun ke tengah. Seperti itu ya. Lalu kalau di bagian bawahnya di sini kita juga diberikan 4 karet fit. Selain 4 karet fit itu juga kita ada adjustable fit. Di sini ada 2 level adjustable fit, dan juga di bagian bawah di sini ada switch on off alias switch 2,4 GHz, switch wired, dan juga switch Bluetooth. Dan di sini ada switch untuk mengubah mode Mac ataupun mode Windows. Nah, itu dari case-nya overall. Jadi bisa dibilang case-nya ini aku bilang sangat solid dan sangat berat ya. Jadi memang kualitasnya ini emang nggak ecek-ecek, apalagi di harganya 1,2 jutaan. Pasti Sades nggak akan mengeluarkan barang yang sangat ecek-ecek ya di keyboard yang satu ini. Lalu kalau kita lihat dari atas, tentu saja kita akan melihat keycaps-nya. Keycaps-nya ini menggunakan ABS double shot. Mungkin kenapa mereka memilih ABS, karena mereka ingin warna yang lebih ngepop, lebih colorful. Tapi memang kalau kita yang ketahui ya, ABS itu akan rentan memudar selama masa pemakaian ya. Biasanya dalam 6 bulan lah biasanya pudar. Lalu selain menggunakan ABS double shot tadi, dari keycaps-nya sendiri sudah cukup tebal dan juga dia tidak shine through. Jadi di sini ada RGB-nya, tapi RGB-nya ini tidak shine through ke abjadnya, seperti itu ya. Jadi ya kalau kalian yang suka dengan keycap seperti ini bisa menjadi nilai plus bagi kalian. Lalu turun ke bawah, di sini ada switch-nya. Di sini switch-nya itu diberikan 3 pilihan. Namun memang saya sekali masih menggunakan switch Otemu ya. Di sini switch Otemu-nya itu ada 3 pilihan, yaitu blue, brown, dan red seperti biasa. Namun sayang sekali di sini kita dipinjemi yang switch-nya itu blue, jadi clicky. Jadi nanti kalau kalian tes sound di video kita, ini tes sound-nya yang versi blue switch seperti itu. Mungkin kalau penasaran dengan versi brown atau mungkin dengan red-nya, itu bisa cek di konten YouTuber teman-teman lainnya seperti itu. Nah, selain menggunakan switch yang menggunakan Otemu tadi, di sini untuk plate-nya, di sini plate-nya menggunakan aluminium, jadi sangat solid, dan juga aluminiumnya ini di finishing dengan sandblast. Jadi di sini dapat dilihat bahwa di sini ada teksturnya untuk di bagian plate dari keyboard ini. Lalu di bagian bawah plate sebelum ke PCB di sini diberikan PE foam, jadi ada PE foam sheet-nya yang tercepit di antara PCB dan juga plate untuk dampener dari keyboard satu ini. Lalu ngomongin PCB-nya, di sini PCB-nya sudah menggunakan hot swap 5 pin dan sudah short facing. Nah, jadi bagi kalian yang ingin mengganti switch atau mungkin keycaps menggunakan cherry profile, jadi tidak akan ada interference dari keyboard yang satu ini. Ngomongin hot swappable 5 pinnya pun di sini hot swappable-nya sudah menggunakan dari merek Gateron. Jadi untuk hot swap-nya ini menggunakan Gateron hot swap, jadi kualitasnya memang sudah sangat bagus ya untuk Gateron hot swap seperti itu. Lalu di bagian bawah PCB-nya tentu ada baterainya. Di sini disematkan 3000 mAh baterai, dan ini 3000 mAh itu sudah sangat besar ya untuk sebuah mechanical keyboard. Ini kalau kalian nggak menggunakan mode RGB-nya saja, aku berani taruhan bisa bertahan selama berminggu-minggu. Kecuali mungkin kalau kalian menggunakan mode RGB mungkin hanya semingguan saja ya. Itu kalau berdasarkan pengalaman penggunaanku saja. Namun di sini kita tidak diberikan oleh di spesifikasi listnya itu kira-kira ini bisa bertahan selama berapa lama sih, seperti itu. Untuk pengalaman pemakaiannya sendiri bisa dibilang keyboard Sades Katana ini memang sangatlah basic ya. Jadi bisa dibilang untuk moddingannya pun sebenarnya nggak cukup banyak. Dari basicnya ini di bagian bawah PCB-nya pun hanya ada daughterboard saja. Bahkan untuk dampening di bagian bawah itu nggak ada. Jadi mungkin kalau kalian punya waktu luang, bisalah memodding dari Sades Katana ini. Dan untuk typing feel experience-nya di sini aku menggunakan yang switch blue. Memang aku secara preferensi pribadi nggak suka switch blue-nya. Namun aku melihat dari konten-konten yang lain yang memberikan sound test dari tipe switch brown dan juga switch red-nya ini, aku mungkin better saranin kalian untuk ambil brown atau mungkin red-nya saja ya, untuk mungkin kalian pertama kali pakai.
Kecuali kalau memang kalian mau modding langsung mau kalian ganti switch-nya, langsung kalian kasih dampening layer dan lain-lain, mungkin kalian bolehlah untuk ambil switch blue-nya juga seperti itu. Untuk typing feel experience bisa bilang di sini sangatlah nyaman, plug and play, tinggal pakai dengan mudah. Dan juga untuk dari height adjustment-nya pun menurutku aku nggak usah pakai height adjustment yang sudah diberikan, karena sebenarnya untuk ketinggian dari Sadesk ini sudah cukup pas di tanganku, jadi dia tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah, jadi sudah cukup bagus untuk pengalaman pemakaianku sendiri. Dan untuk soundnya sendiri bisa dibilang di sini soundnya memang tertutupi oleh clicking-nya dari Blue semua ya. Namun memang untuk typingnya ini terasa sangat stiff, sangat keras memang. Untuk hard typing mungkin kalau kalian yang suka hard typing mungkin cocok. Karena memang di sini Sadesk tidak menggunakan gasket mount alias masih menggunakan tray mount saja. Namun kalau kalian memang suka hard typing experience dari tray mount, menurutku itu pun juga sangat cocok kalian pakai. Overall seperti itu untuk typing soundnya bisa aku berikan di akhir video, dan kira-kira seperti apa respon dari kalian untuk typing soundnya. Mungkin ini salah satu typing sound blue dari Sadesk Katana ya. Mungkin yang lain pada dapatnya brown ataupun red. Di sini kita mendapatkannya yang blue switch. Jadi mungkin kalau kalian tertarik dengan clicky switch-nya, mungkin kalian ingin feeling gamer ya. Biasanya kalau gaming keyboard itu yang dari Razer dan lain-lain itu kan menggunakan clicky switch seperti itu. Jadi mungkin kalian bisa tuliskan di kolom komentar kalau kalian menyukai dari Sadesk Katana ini. Dan juga mungkin untuk teman-teman yang sudah pakai Sadesk Katana ini bisa mungkin tolong untuk menuliskan pengalamannya kalian dalam komentar di bawah untuk membantu teman-teman lainnya dalam memutuskan pembelian Sadesk Katana ini. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan jangan lupa like video kita kalau kalian suka dan juga share ke teman-teman kalian yang sedang mencari keyboard mechanical. Jangan lupa subscribe ke channel kita dan juga nyalakan notifikasi untuk melihat video-video review menarik lainnya dari channel kita. And as always, terima kasih banyak, jangan lupa bahagia.